Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gista Humaira, BP 18.13811-063, kelas ADM 6B, mata kuliah Administrasi Pembangunan, Prodi Ilmu Administrasi Negara. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint saya mengenai perencanaan. Perencanaan adalah sebuah proses dalam menentukan tujuan organisasi dan juga mengajikannya secara lebih jelas dengan berbagai strategi, taktik, dan organisasi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan utama organisasi secara keseluruhan. Yang kedua, makro. Makro adalah baris-baris perintah atau kode yang dengannya Anda ingin Excel merubah segalanya. Perencanaan makro adalah perencanaan pembangunan nasional dalam skala makro atau menyeluruh. Dalam perencanaan makro dikaji beberapa pusat pertumbuhan ekonomi dapat dan akan direncanakan, berupa besar tabungan masyarakat dan pemerintahan akan tumbuh bagaimana proyeksinya, dan hal-hal lain secara makro dan menyeluruh. Kajian ini dilakukan untuk menentukan tujuan dan sasaran mungkin dicapai dalam jangka waktu rencana dengan memperhitungkan berbagai variabel ekonomi mikro. Perencanaan sektoral. Perencanaan sektoral yang dilakukan dengan pendekatan berdasarkan sektor. Yang dimaksud dengan sektor kumpulan dari kegiatan-kegiatan atau program yang mempunyai persamaan ciri-ciri serta tujuannya. Pembagian menurut klasifikasi fungsional seperti sektor perhitungan dalam mencapai sasaran makro. Perencanaan dengan dimensi pendekatan regional. Dalam pendekatan regional menitik beratkan pada aspek lokasi di mana kegiatan dilakukan. Pemerintah daerah mempunyai kepentingan yang berbeda dengan instansi di pusat dalam melihat aspek di suatu daerah itu. Selanjutnya, perencanaan mikro adalah perencanaan skala rinci dalam perencanaan tahunan, yang merupakan penjabaran rencana-rencana baik makro, sektoral, maupun regional ke dalam susunan proyek-proyek dan kegiatan-kegiatan dengan berbagai dokumen perencanaan dan penganggarannya. Secara operasional tergambar dalam isian proyek atau disingkat dengan DIP, petunjuk operasional atau PO, dan rancangan kegiatan perencanaan ini merupakan unsur yang penting karena pada dasarnya pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan baik untuk PJP 2. Pembangunan regional atau wilayah dan daerah melihat kegiatan untuk lokasi. Kedua, pola pikir itu bisa saja menghasilkan hal-hal yang sama, namun mungkin menghasilkan usulan yang berbeda. Pemerintah daerah dalam merencanakan pembangunan daerah mengupayakan pendayagunaan ruang di daerahnya mengisi dengan berbagai kegiatan jadi sektoral sedemikian rupa sehingga menghasilkan alternatif pembangunan yang terbaik dari daerah tersebut. Istilah-istilah pembangunan daerah yaitu RPJPN, Pembangunan Jangka Panjang dalam Nasional, Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 20 tahun. RPJMN, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Dokumen Perencanaan Pembangunan untuk periode 5 tahunan. RKPR, Rencana Kerja Pemerintah Dokumen Perencanaan Nasional periode 1 tahun. Sedangkan RKPD, Rencana Pemerintah Daerah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 tahun. Sedangkan Sistem Perencanaan Nasional. Sistem Perencanaan Nasional dapat disebut dengan
RPJMN, Rencana Jangka Menengah Nasional, Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional untuk 5 tahun ke depan. Sistem perencanaan nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur-unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Pilihan daerah terhadap alternatif yang tersedia dapat menghasilkan pertumbuhan yang tidak optimal dari sudut pandang sektor melihat kepentingan nasional secara sektoral. Bagaimana pendekatan tersebut dipadukan dalam perencanaan pembangunan nasional yang terdiri dari pembangunan sektor di berbagai daerah dan pembangunan daerah atau wilayah yang bertumpu pada sektor-sektor. Daftar isian proyek atau DIP, petunjuk operasional atau PO, dan rancangan kegiatan perencanaan ini merupakan yang sangat penting karena pada dasarnya pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan untuk PJP 2 maupun yang tertulis dalam Repalita ke-6 seluruhnya diandalkan pada tingkat implementasi dari rencana-rencana tingkat mikro, efektivitas, dan efisiensi. RPJPD. RPJPD adalah pembangunan jangka panjang daerah, dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 tahun ke depan. Sedangkan RPJMD, rencana pembangunan jangka menengah daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya disebut dengan RPJM daerah, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP daerah serta memerhatikan RPJM nasional. Yang disebut dengan Renstra. Renstra adalah rencana strategi kementerian, lembaga, dokumen perencanaan kementerian lembaga untuk periode 5 tahunan. Renstra SKPD, perencanaan strategi kerja perangkat daerah, perencanaan satu kerja perangkat untuk periode 5 tahun ke depan. Sedangkan Renja atau Renja KL, rencana kerja kementerian atau lembaga dokumen perencanaan kementerian atau lembaga untuk periode 1 tahun. Renja SKPD adalah rencana satu kerja perangkat daerah, dokumen perencanaan satu kerja satuan kerja perangkat daerah untuk periode 1 tahun ke depan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada presentasi saya kali ini. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.